hadirin, para sahabat dan para hasabiah, mereka menjadi orang mulia, mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang mereka dapatkan, kemuliaan mereka dapatkan bukan karena mereka dekat dengan Rasulullah, bukan. Bukan karena mereka hidup sejaman dengan Rasul, bukan. Tapi kebaikan dan kemuliaan yang didapatkan oleh para sahabat asbab agama wujud pada diri mereka. Kesempurnaan iman dan amal yang ada pada diri mereka. Karena sekalipun mereka hidup sejaman dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, andaikan mereka tidak beriman dan tidak mutaat pada Rasul, agama tidak wujud pada kehidupan mereka, maka mereka akan menjadi orang yang terhina dan tidak akan mendapatkan kebaikan. Jadi sumber kebaikan dan kemuliaan manusia ini bukan karena dia dekat dengan Rasul, hidup sejaman dengan Rasul, atau bukan karena adanya harta atau punya pangkat dan jabatan, tapi tergantung ada atau tidak adanya agama pada kehidupan mereka. Sekalipun dia tidak punya harta, dia tidak punya jabatan, tapi ketika agama wujud pada dirinya hadirin, maka secara otomatis orang ini hidupnya akan mulia dan akan mendapatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada manusia bukan yang sempurna hartanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada manusia bukan yang sempurna jabatannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada manusia bukan yang sempurna jasadnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan manusia yang sempurna imannya, yang sempurna amalnya, yang sempurna agamanya hadirin. Oh jaminan rupa orang anu geulis bakal hidup mulia jeung baik. Oh jaminan rupa orang anu ganteng bakal mendapat kemuliaan dan kebaikan, tidak hadirin. Tapi jaminan yang Allah berikan pada manusia ada ketika agama wujud sempurna pada kehidupannya. Sekalipun jasadnya enggak sempurna, sekalipun hartanya enggak sempurna, rumahnya enggak sempurna, apapun yang mereka miliki enggak sempurna, yang penting agama sempurna hadirin, maka jaminan Allah akan memberikan kemuliaan dan kebaikan. Tapi hadirin, kondisi umat sekarang hadirin, ketika dia ingin mendapatkan kemuliaan, ketika dia ingin hidupnya sukses, ingin mendapatkan kebaikan, maka yang mereka buat hadirin, usaha yang mereka lakukan bukan menyempurnakan kepada agama, tapi mereka buat usaha itu bagaimana menyempurnakan di bab keperluan-keperluan mereka. Bagaimana rumah mereka sempurna, pakaian mereka sempurna, kemudian kami lebaran. Jadi untuk membeli baju lebaran teh satu lebaran kemarin. Sibuk hadirin. Bagaimana makanan bisa komplit. Ya. Weh ge geus sabaraha macem. Teu kahitung. Ya. Bahan yang sama tapi dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda. Warna pun berbeda-beda. Disempurnakan hadirin, makanan disempurnakan ketika hari Id. Ya. Menu makanan pun disempurnakan. Nu tadi biasana eueuh, nu tadi teh aya, diaya-ayakeun di lebaran mah. Bagaimana sesempurna mungkin. Teu puas imah dicat deui. Diwarnaan deui. Ya, pakaian hebat, mewah. Weutuh. Makanan begitu hadirin. Pada hadirin, orang yang mendapatkan kemenangan ketika dia selesai melaksanakan daripada ibadah Ramadan di hari yang fitri hadirin, ada orang yang imannya sempurna, amalnya sempurna. Ini orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan jaminan pada Allah Subhanahu wa taala, di samping mendapatkan rahmat dan maghfirah dan ikut finanar di neraka. Ada orang-orang yang dimana ketika bulan Ramadan
dia bisa menyempurnakan iman amalnya, dilatih sebulan penuh hadirin. Ketika lebaran teka beli baju sedih. Koma budak teka beli baju makduh. Ya, tetangga sengit masak rendang tepi ka imana ya urang teu nyeun rendang asa kiamat. Tapi hadirin, iman kita ceplek, amal kita rusak, kita nggak sedih hadirin. Ketika bulan Ramadan, Quran terkhatam, tersedih. Ketika Ramadan, banyak perintah-perintah Allah yang mungkin kita lalai. Banyak yang kita tinggalkan hadirin karena sibuk tidur. Alasanna da sarana jelema puasa mah dihitung ibadah cenah ge. Mata sara we pagaweana teh. Ari cita-cita yang menang kemenangan. Ari cita-cita yang menang ridho Allah. Tapi kelakuan itu kesebelan Allah. Pak hadirin, esensi atau tujuan daripada kita beribadah ketika bulan Ramadan sesuai dengan perintah ayat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya orang teh jadi zaman takwa. Itu tujuan puasa hadirin. Maka Allah tekankan kita berkorban di bulan Ramadan, mengorbankan daripada keinginan kita, nafsu kita, hawa nafsu kita korbankan. Ya, kita nggak makan, nggak minum, mata kita berpuasa, telinga kita puasa. Anda tadi orang rasa ngomongkan batur, ditahan, dikorbankan hadirin. Maka nilai pengorbanan yang kita lakukan ketika bulan Ramadan, maka ini tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa hadirin. Maka kata ulama, kenapa Allah menekankan kita berkorban untuk agama? Karena ketika kita berkorban untuk agama Allah, maka Allah akan jadikan kita menjadi orang yang bertakwa hadirin. Lantas apa keuntungan orang yang bertakwa hadirin? Maulana Sa'ad katakan keuntungan orang yang bertakwa pertama, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Orang yang bertakwa maka ketika dia mendapatkan masalah, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan keluar daripada permasalahan yang dihadapinya. Ketika dia mempunyai masalah, maka Allah akan berikan solusi jalan. Berarti hadirin ini merupakan pelajaran bahwa memang dunia itu tempat masalah. Dunia itu tempat bohong, dunia masalah. Kita berada di dunia, di mana dunia itu tempat masalah. Justru kita ada di dunia itu untuk menghadapi masalah. Mata menjelma hirup nak memboga masalah, Allah hirup. Karena hidup ya untuk menghadapi masalah. Berani hidup, berani menghadapi. Tidak berani menghadapi masalah, jangan hidup. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan masalah kepada orang-orang beriman? Karena masalah ini datang baik pada orang beriman maupun pada orang yang tidak beriman. Masalah akan datang, masalah akan hadir pada siapapun. Baik dia orang yang taat atau tidak taat, baik pada orang beriman atau beriman. Allah datangkan masalah kepada orang beriman, pada yang taat, ada untuk bagaimana meningkatkan derajat orang beriman. Sebagai sarana untuk bagaimana Allah memuliakannya. Karena ketika ada masalah datang pada orang beriman, dan dia hadapi masa itu dengan kesabaran, dan jadikan sarana bagaimana sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi dengan adanya masalah dan masalah itu kita hadapi dengan penuh kesabaran dan kita ridho dengan keputusan Allah, di mana Allah mendatangkan masalah dan dia jadikan masa sebagai sarana taat pada Allah, maka jaminannya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini bagi orang beriman. Yang kedua, Allah mendatangkan masa pada orang yang tidak beriman adalah untuk bagaimana menjauhkan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang tidak taat, adanya masalah ini sebagai salah satu cara Allah untuk menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin datang masalah, semakin jauh dengan Allah. Maka dahulu ada seorang sahabat dan sahabiah menikah. Ini orang yang taat, orang yang soleh dan solehah menikah. Ketika berumah tangga, maka adem ayem, sakinah mawadah warahmah, masalah we. Maka istrinya berpikir, bertahun-tahun berumah tangga dengan suami saya, kok sepertinya nggak ada masalah. Ini kenapa ya? Maka ketika itu suaminya lagi takazah keluar. Pas pulang, maka kasihnya, wahai suamiku, aku mau bicara dengan kau. Maka katanya, ada apa wahai istriku? Wahai suamiku, aku minta cerai. Kan ngegebek cara saking karak datang takazah, pamajikan minta cerai. Bapak karak keluar 4 bulan, balik-balik saking pamajikan nggak cerai kira-kira mata. Ya. Wahai suamiku, aku minta cerai. Ya istriku, kenapa? Kok tergeluduk? Terangin. Iya, ujuk-ujuk minta cerai aya naon ieu teh? Pokona mah Kang abdi nyuhkeun hayang pisah balah. Aku minta cerai. Nah, gini saja. Kita datang pada Rasulullah SAW karena juga bingung. Kamu ini kenapa kok mendadak pengen cerai? Apa kesalahan saya? Apakah selama ini nafkah saya kurang? Apakah selama ini saya tidak bertanggung jawab? Alhamdulillah nafkah abang cukup, abang bertanggung jawab, tapi tetap saya minta cerai. Ya udah, besok kita datang pada Rasulullah. Maka besok pagi suami sini berangkat untuk menghadap pada Rasulullah. Di jalan suaminya kesandung batu sampai keluar darah kakinya. Ya, kesandung batu keluar darah. Ketika istrinya lihat kaki suaminya keluar darah, maka dia berkata, wahai suamiku, aku tidak jadi minta cerainya. Kan salahnya bingung. Terus dia reach ya. Tadi minta cerai. Ayeuna bung cerai teh. Wahai istri, kenapa? Ada apa sebetulnya? Wahai suamiku, aku minta cerai karena aku takut selama berumah tangga dengan engkau tidak ada masalah yang datang pada kita. Aku takut Allah menjadikan kita ini orang-orang munafik. Aku takut menikah dengan seorang laki-laki munafik. Karena nggak ada masalah nih. Tapi aku sekarang menyaksikan bahwa engkau ini bukan orang munafik karena kakimu tersandung batu keluar darah. Ini ujian yang Allah datangkan kepada kita, katanya. Jadi hadirin, baheula mah sahabat-sahabiah, ujian teh sedih. Buah-buah orang teh munafik ya. Urang mah lain ketika ujian teh dosa naon urangnya ya. Asa kieu-kieu teh hirup. Lain atau orang apa? Tapi mempertanyakan kenapa Allah berikan ujian saya seperti ini? Kenapa Allah datangkan ujian pada rumah tangga seperti ini? Pada hadirin, ujian atau masalah tarbiyah yang Allah datangkan pada orang beriman, bukan Allah nggak sayang pada orang beriman. Justru Allah sayang kepada orang beriman. Maka tarbiyah ujian ini ada cara Allah untuk meningkatkan derajat orang beriman, untuk mengampuni dosa-dosa orang beriman. Maka Nabi ini ada orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dekat dengan Allah. Dan Nabi ada orang yang paling banyak ujiannya di antara nabi-nabi yang lain. Jadi Allah cinta pada Nabi yang pada Nabi lain, Nabi diberi kesenangan lain, tapi nonton diberi ujian, diberi masalah. Maka ketika wujud ketakwaan pada diri kita, Allah akan datangkan masalah. Tetapi karena kita termasuk yang bertakwa, maka ketika kita ada masalah, maka Allah akan berikan solusi daripada masalah yang kita hadapi. Tapi masalah tetap ada. Karena tujuan ini masalah, tujuan ini tarbiyah, ada sebagai sarana ampunan, sebagai sarana untuk meningkatkan derajat. Kemudian hari sama-sama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar dulu hadirin, para sahabat ini diboikot. Ya, tidak boleh membeli atau menjual barang-barang kepada orang-orang yang ikut Muhammad SAW. Diboikot, diberikan pengumuman. Barang siapa yang menjual barang atau
membeli barang dari orang pada orang-orang pengikut Muhammad akan diberikan hukuman. Maka hadirin, ini berjalan sampai para wanita yang menyusui pun kering air susunya, tidak bisa memberikan air susu pada anaknya. Sahabat menderita sampai dapur mereka pun tidak ngebul hadirin. Kalau logika kita, kenapa ketika sahabat sedang menyerahkan dirinya, dia beriman kepada Allah Rasulnya, Allah datangkan ujian seperti ini? Maka hadirin, dengan penuh kesabaran para sahabat dan para melalui ujian tersebut sampai pengumuman yang dibuat oleh orang-orang Quraisy yang pada saat itu ya, pada orang-orang jahiliyah ini dimakan oleh rayap. Ya. Allah berikan solusi. Allah berikan daripada jalan daripada permasalahan para sahabat. Kenapa Allah tolong para sahabat saja? Karena mereka orang yang bertakwa pada Allah. Bani Israel, pada situ mereka betul-betul orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka orang yang bertakwa. Mereka tersesat di lembah Tin. Lembah Tin itu ada gunung batu, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Mereka tersesat berapa lama? 40 tahun, bayangkan. Hakikatnya Allah yang menyesatkan mereka. Karena ini sebagai bentuk ujian yang Allah datangkan kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika mereka menghadapi masalah tersebut, mereka serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi hadirin? Karena mereka orang yang bertakwa, maka Allah datangkan makanan dari surga, manawa salwa. Jadi Allah berikan solusi. Allah berikan solusi daripada permasalahan hidupnya. Ini jaminan bagi orang yang bertakwa. Yang kedua hadirin, jaminan Allah pada yang bertakwa adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini jaminan bagi orang yang bertakwa. Siti Maryam ini berada di mihrab, di kamar. Posisi kamar ini, untuk masuk ke kamar yang ditempati oleh Siti Maryam harus melalui 7 pintu. Dan pintu ini dikunci. Yang megang kunci Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab untuk menengok Siti Maryam, maka di situ ada makanan. Ya. Setiap Nabi Zakaria datang, di situ ada makanan. Ditanya, wahai Maryam, ini makanan dari mana? Ini makanan dari Allah. Allah datangkan makanan dari surga langsung pada Siti Maryam. Pada Siti Maryam tidak kemana-mana. Dia hanya sibuk beribadah pada Allah. Kenapa Allah datangkan makanan? Wa yarzuqum min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki yang tidak sangka karena Siti Maryam merupakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, andaikan ibu-ibu ini menjadikan rumahnya sebagai sarana untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan rumahnya sebagai sarana untuk taat pada Allah, kita menjadi orang yang bertakwa, maka jaminannya Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka pada ibu-ibu, sebagaimana Allah mendatangkan rezeki pada Siti Maryam alaihissalam. Asal catatannya, ibu-ibu mau menyibukkan diri beribadah kepada Allah di dalam rumahnya. Maka sibukkan diri kita untuk bagaimana berhubungan dengan Allah. Jadikan rumah kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita berada dalam rumah tapi kita jauh dengan Allah. Ya. Justru rumah ini sebagai sarana untuk bagaimana kita semakin dekat dengan Allah. Karena hadirin, sumber kekuatan kita, sumber kejayaan kita ada ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin, asbab kita ikut daripada jemaah, ya, kita ikut dalam usaha dakwah, ya, tetangga kita mengucilkan kita, tetangga kita menjauhi diri kita, enggak apa-apa hadirin. Kita dijauhi oleh makhluk, yang penting jangan dijauhi oleh Khalik hadirin.
Percuma makhluk deket jeung urang, babaturan deket jeung urang, CS jeung urang, tapi mun Allah jauh jeung diri urang hadirin. Makhluk ini nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kebaikan apa-apa, tidak akan bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, sakinah, mawadah, warahmah tidak akan datang ke rumah kita ketika kita dekatkan makhluk. Sakinah, mawadah, warahmah akan datang pada rumah tangga kita, kepada rumah kita apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu sifat ciri orang beriman, dia akan senantiasa mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Ya. Ada kenikmatan dalam taat, ada kenikmatan dalam ibadah, nikmat dalam sholat, nikmat dalam baca Quran, nikmat dalam zikir, nikmat dalam taklim. Bagaimana kondisi umat sekarang hadirin? Baca Quran setengah jam ribu. Tapi hadirin, eta nyonya Android muka HP berjam-jam teripu. Baheula mah sahabat-sahabat zikir teh kaluar cahaya. Anu ge sarua kaluar cahaya. Kan baheula mah cahaya kaluar tina tubuhna, ayeuna mah cahaya kaluar tina HP-na. Betul. Hadirin, sahabat ketika beribadah tenang, anteng. Ya. Kenikmatan mereka dalam ibadah melupakan mereka pada perkara yang lain. Ada seorang sahabat baru nikah. Ketika malam pertama dia minta izin pada istrinya, "Wahai istriku, izinkan aku sholat 2 rakaat." Nah, sahabatnya gitu ada hubungan teh sholat heula. Orang temen sholat kudu ge urang kadang poho. Sahabat mah sholat heula. Maka ketika baca takbir, ya Allahu Akbar, Allah tampakkan pemandangan surga. Para sholatan pika subuh. Eta pamajikan nungguan we, ai si akang teh kumaha cenah ieu. Hari pertama, pola isinya teh cantik. Malam kedua, ya hai istriku, izinkan aku sholat 2 rakaat. Para teknik sampai ke 3 malam hadirin, isinya enggak disentuh. Maka isinya protes, mengadu pada Rasulullah. Maka dipanggil ke Rasulullah. Kenapa kamu membiarkan istri kamu? Karena istri kamu punya hak. Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, aku bukan tidak mau, bukan aku tidak peduli. Tetapi ketika aku sholat, Allah tampakkan pemenang surga sampai aku lupa pada perkara yang lain." Ya sahabat, jadi ibadah nanti anteng, tenang, bisa mohon kanu lain. Orang mah justru perkara dunia, perkara makhluk bisa mohon karena ibadah. Sahabat mah ibadah, pohon karena bab dunia. Ibadah, pohon ka makhluk. Orang mah berhubungan dengan makhluk, pohon ka khaliq. Berhubungan dengan dunia, pohon karena ibadah. Ini ukuran kondisi iman kita hadirin. Ukuran kondisi iman kita. Makanya sama-sama dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal ada seorang wali dari kaum wanita, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini Pak, ini dia seorang yang berkulit hitam dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan Allah, dia orang yang terbaik dan termulia hadirin. Apa keistimewaan Rabi'ah al-Adawiyah sampai dia menjadi seorang wali dari kaum wanita hadirin? Ketika menjelang malam, dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah malam ini kau membutuhkan aku?" Maka kalau suaminya berkata, "Aku tidak membutuhkan kamu," maka kata Rabi'ah, "Kalau kamu tidak membutuhkan aku, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah." Maka dia akan habiskan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Tetapi kalau suaminya membutuhkannya, maka dia akan layani suaminya. Maka asbab kepatuhan, ketaatan dan pengabdian kepada suami dan Allah Subhanahu wa taala
maka seorang wanita yang berkulit hitam derajatnya naik menjadi seorang wali dari kaum wanita. Maka ini sama-sama dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah tujuan daripada kita belajar mengorbankan diri waktu. Supaya bagaimana kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk pengorbanan kita yang kita lakukan tujuan ke sana. Bagaimana diri kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana suami kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ini sama-sama dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkan diri kita. Salah satu ciri orang yang bertakwa, hadirin, dia akan senantiasa sibuk dalam amal, sibuk dalam ibadah. Terlebih kita ini perlu diketahui akan menghadapi hajat besar. Itu akan ada istimewa tanggal 4 Juni, istimewa Sukabumi. Target kehadirannya ada 5.000 orang. Target pengeluaran jemaah 28 jemaah 4 bulan dan 75 jemaah 40 hari. Maka sukses atau tidaknya istimewa ini tergantung daripada bagaimana pengorbanan kita. Pengorbanan para pekerja dakwah, terlebih ibu-ibu nih yang sudah aktif dalam usaha dakwah, bapak-bapak yang sudah aktif. Maka bagaimana pikir kita, risau kita supaya istimewa ini sukses. Orang hadir sebanyak-banyaknya dan jemaah keluar sebanyak-banyaknya. Kapan usaha istimewa ini dibuat? Usaha istimewa ini dibuat semenjak istimewa ini diputus. Artinya beberapa bulan ke belakang. Usaha apa yang kita buat? Usaha yang kita buat bagaimana setiap para pekerja ahbab, para pekerja agama meningkatkan pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Laki-lakinya meningkatkan pengorbanan dari 2,5 jam setiap hari mewakafkan waktu untuk agama, untuk masjid, ditambah sekarang menjadi 4 jam minimal. Yang tadinya untuk satu hari ini 8 jam, apa Bapak? 2,5 jam menjadi 4 jam di masjid, dan total per hari 8 jam untuk agama. Ya, 8 jam untuk agama, untuk di makomi kita, di mahala kita. Ini 8 jam khusus untuk di mahala kita, di masjid kita, menghidupkan daripada amal masjid. Sibukkan diri kita dalam amal, karena amal salah satu cara untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya kita keluar 3 hari per bulan menjadi 10 hari per bulan. Begitupun ibu-ibunya. Bentuk usaha apa yang dibuat oleh ibu-ibu? Pengorbanan apa yang harus ditingkatkan oleh ibu-ibu? Pengorbanan yang harus dilakukan oleh ibu-ibu di rumah, tingkatkan taklim rumah. Yang biasa setengah jam, sekarang minimal 1,5 jam. Maka keluar dilatih 4 jam teh ya taklim, supaya di imam bisa 1,5 jam. Lain keluar 4 jam, pas balik setengah jam tibalik. Pan petinju oge latihanan lain tanda 8 ronde, tanda 12 ronde. Latihan petinju itu 30 ronde. Hari tanding nama 12 ronde. Kita pun begitu. Ketika keluar 4 jam taklim. Kita dilatih taklim 4 jam karena kita akan bertanding nanti taklim di rumah kita 1,5 jam. Lamun orang latihan 30 ronde, begitu orang bertanding 5 ronde nggak keok. Iya berarti ya gagal. Minimal 12 ronde. Oh, berarti tidak sia-sia nih. Latihan 30 ronde teh. Orang taklim dilatih 4 jam sapoe. Lalu untuk balik 1,5 jam, sukses ya. Tidak sia-sia latihan teh ya. Tapi begitu orang keluar taklim 4 jam, pas balik kan 1,5 jam. Sarua jeung petinju karak saronde geus keok gitu.
tingkatkan taklim rumah kita. Dari 1/2 jam menjadi 1 jam setengah. Dibuat dengan penuh ketawajuhan, khusyuk. Karena yakin hadirin, setiap amal yang kita lakukan, terlebih itu amal istimai, ini akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ulama katakan, andaikan kita ingin memperbaiki keadaan rumah kita, apapun bentuknya, baik ekonominya ataupun ahli keluarga kita ingin perbaiki hadirin, maka perbaiki taklim kita. Kalau rumah tangga kita belum baik, berarti taklimnya belum baik. Bohong kalau kita buat taklim, kalau rumah tangga kita nggak baik, bohong hadirin. Kalau datang tidak ada kebaikan-kebaikan pada rumah tangga kita, ini tandanya taklim kita belum baik hadirin. Maka kalau rumah tangga kita ingin baik, anak kita ingin baik, semua penghuni keluarga ingin baik, perbaiki taklimnya hadirin. Pasti dan pasti. Karena rumah tangga sahabat, mereka menjadi orang yang sukses, anak mereka menjadi orang yang soleh dan soleh, karena mereka memberikan taklim di mana taklim mereka baik dan sempurna hadirin. Ini taklim bukan amalan baru hadirin, ini amalan Nabi dan para sahabat. Nabi dan sahabat menjadikan rumah mereka menjadi madrasah. Nabi sahabat menjadikan rumah mereka menjadi sarana daripada taman-taman surga. Sehingga asbab amal yang mereka buat hadirin, rahmat bercurah-curah datang pada kehidupan rumah tangga mereka. Sakinah datang, pertolongan Allah datang pada mereka hadirin. Maka tingkatkan taklim kita, terlebih kita menghadapi istimewa. Dan bagaimana ibu-ibu senantiasa berdoa supaya istimewa ini sukses dengan terbentuknya rombongan sebanyak-banyaknya, dan suami kita termasuk di dalam rombongan tersebut. Karena percuma rombongan keluar sebanyak-banyaknya, tapi suami kita nggak masuk dalam rombongan tersebut, percuma, gagal ini istimewa. Jadi istimewa yang sukses ada ketika rombongan banyak yang keluar dan suami kita ada dalam rombongan tersebut. Maka tanya nanti oleh ibu-ibu, Pak, Bapak mau persiapan keluar teh? Gitu, mah. Itu diberikan semangat ibu-ibu. Ya. Hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat dua-duaan begitu. Ketika ada takaza, maka dia akan memberikan target semangat kepada suaminya untuk bagaimana bisa menyambut takaza tersebut. Ini hadirin kelebihan seorang wanita terhadap laki-laki. Karena wanita ini punya potensi yang lebih ketimbang laki-laki. Salah satu potensi kelebihan yang dimiliki oleh wanita adalah wanita mudah mempengaruhi. Bisa membawa suasana. Suasana baik atau tidak baik tergantung bagaimana peranan wanita. Jazbah semangat laki-laki tergantung pada peranan wanita. Laki-laki akan jazbahnya akan terbentuk. Dia akan semangat dalam dakwah kalau wanita bisa mendorong, bisa memberikan kesemangatan itu. Sebaliknya, laki-laki bakal jadi anenoy, leles, lamun ku awen lagi di lelesan. Itulah alasan dalil kenapa seorang wanita akan masuk surga lebih awal ketimbang seorang laki-laki yang soleh hadir. Karena dia punya peranan ya, yang bisa memberikan dukungan dan dorongan. Lihat bagi Nabi, jangankan kelas kita, kelas Nabi saja hari ketika wanitanya berperan aktif, istri mereka aktif, bagaimana taskilnya hadir. Banyak hidayah tersebar ke alam hadir. Tapi ketika istrinya tidak berperan, tidak mendukung, maka hidayah tersendat hadir. Maka ibu-ibu dorong nih suaminya. Terlebih sekarang saat seorang suami ibu-ibu harus membawa 5 orang umum dihadirkan di istimewa. Tanya, Pak, sudah ada belum 5 orang tersebut nama-namanya? Bantu dengan doa. Maka ini sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hajat kita. Ini merupakan tanggung jawab dan tugas kita. Ini sengaja Allah berikan pada kita. Ada sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita. Kenapa Allah memberikan daripada takaza ini pada kita, menawarkan daripada usaha agama pada kita? Ini sebagai bentuk kemuliaan. Karena sebetulnya untuk bagaimana Allah memberikan hidayah pada seorang, Allah nggak butuh pada kita. Ya, Allah nggak butuh pada kita. Dan kita pun siapa diri kita? Kita yang lemah, nggak bisa apa-apa, bodoh. Tapi Allah memberikan nilai kepercayaan, memberikan kesempatan bagaimana kita bisa menyampaikan agama. Ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Ya. Jadi, di bawah kena orang karena usaha agama, lain kena orang hebat.
tapi kanya Allah ka urang. Sebagai bentuk kasih sayang Allah ka urang. Allah ingin memuliakan kita. Allah ingin bagaimana meningkatkan derajat kita. Allah ingin bagaimana menyanyikan kita, mendudukkan diri kita, memasukkan kita dalam surga setingkat di bawah para anbiya alaihissalam. Ini kehendak Allah. Maka ini sama-sama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Maka jaminan yang Allah berikan pada Nabi, karena Nabi menjalankan usaha dakwah ini, maka Allah akan berikan pada kita juga. Kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi dan sahabat, Allah akan berikan pada kita juga. Pertolongan yang Allah berikan pada Nabi dan sahabat, Allah akan berikan pada kita juga. Asalkan kita membawa dari pekerjaan Nabi dan sahabat sampai akhir hayat kita. Maka ini sama-sama dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu silakan ibu taskil, pastikan nama suami ibu tercatat. Ya, bisa keluar 4 bulan, minimal 40 hari di tanggal 4 Juni. Nah, untuk sebagai mahar, terlebih kalau ibu-ibu misalkan suaminya sebagai jumidar di halakohnya nih, sebagai orang penting di halakannya sebagai syarat, maka pastikan tanggal 12 Mei sekarang dorong dia keluar 40 hari untuk gerak tiar di halakah atau di Sukomi untuk mendatangi para pekerja dakwah, untuk mendatangi orang-orang yang ditargetkan keluar nanti di istimewa. Boleh tanggal 12 Mei suami saya. Jadikan diri kita sebagai perantara masuknya ke dalam surga bagi orang lain. Sekali lagi, jadikan diri kita sebagai penyebab, sebagai perantara masuknya umat ini ke dalam surga. Dan jangan jadi kita menjadi perantara atau menjadi penyebab orang terhalang masuk surga dan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, bagaimana supaya kita menjadi perantara penyebab orang masuk dalam surga? Catat nama suami kita, dorong mereka untuk bergerak, mentaskil, mengajak orang-orang untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan buat taskil.